Berarti Bu, sebenarnya berapa banyak sih kita harus mengkonsumsi MSG ini normalnya gitu? Ya, jadi dosis yang dianjurkan adalah menurut beberapa penelitian uji cita rasa maupun penelitian biokimia, itu banyak yang menyarankan untuk mengkonsumsi MSG dalam dosis tidak lebih dari 1% dari bahan makanan. Contohnya misalnya kita mau membuat sayur misalnya ya, sebanyak 200 ml, itu MSG yang digunakan tidak boleh lebih dari 2 gram. Tidak boleh lebih dari 2 gram? Iya, betul. Kira-kira kalau misalnya dibuat jadi lebih ke seharian, berarti sehari cuma boleh makan sekali aja yang ada makanan MSG atau? Enggak. Jadi kalau kita untuk makan itu ya 1%. Contohnya kita buat sup ayam misalnya, tapi nggak pakai ayam, cuma pakai MSG. Sup ayamnya 500 ml, tambahkan MSG paling banyak, ini paling banyak ya, dosis paling tinggi yang bisa dikatakan aman itu adalah sebanyak 1 sendok teh MSG-nya. Nah, berarti alternatif lain nih, kalau misalnya memang kita tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi MSG, alternatif lainnya kita bisa menggunakan apa tuh Bu? Ya, jadi untuk menimbulkan rasa gurih ini sebenarnya ada bahan makanan yang bisa kita konsumsi sebagai penggantinya. Jadi yang pertama adalah karena asam glutamat itu berasal dari protein hewani atau nabati, dari asalnya protein. Jadi kita biasakan membuat kaldu sendiri, lalu nanti itu kita ganti sebagai pengganti MSG. Contohnya misalnya kalau mau buat ayam goreng, itu silahkan direbus dulu ayamnya, diberikan bumbu macam-macam ya, seperti lada, bawang putih, dan garam. Lalu buat kaldu, setelah itu ayamnya bisa digoreng, kaldunya bisa dipakai untuk sayur dan sebagainya. Itu sudah mengandung asam glutamat, jadi pengganti MSG, karena itu adalah asam glutamat alami. Lalu yang kedua adalah menggunakan lemak, karena lemak itu punya efek memberikan rasa gurih. Jadi kalau misalnya mau makan apa-apa, silahkan misalnya kalau sayur mau rada gurih ya ditumis dulu. Jadi dia bisa menimbulkan rasa gurih. Atau kayak tempe, kalau antara dikukus sama digoreng kan lebih enak digoreng, karena itu ada efek gurih dari si lemak yang menggoreng si tempe tadi. Atau kalau dari bahan makanan bisa kita nggak pakai garam sama sekali, pakai bawang merah, kita goreng bawang merahnya. Jadi nanti sebelum makan kita taburkan bawang merah itu di atas makanan kita, itu sudah ada efek gurih dan asin di dalam bawang merah itu. Mirip dengan kandungan yang ada di MSG ya? Betul. Berarti banyak cara untuk mengganti kandungan dari MSG ini.